Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah Gimana baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua ya. Jaga kesehatan di era pandemi seperti ini, banyak yang sakit, jadi jaga kesehatan, jaga kebersihan, kemudian protokol kesehatannya juga dijalankan. Ini sudah pada hadir ya, saya lihat. Coba kameranya dihidupkan. Saya absen. Ida, Ella, ada? Tia? Salam, Bu. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, mari kita berdoa dahulu. Endah, bisa dipimpin doanya, Endah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih, Endah. Masih ingat nggak pelajaran kemarin apa? Dan kewajiban menjelaskan tentang Bagus. Alhamdulillah kalian masih ingat ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang kelanjutan dari hak dan kewajiban warga negara. Itu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan kita belajar tentang hak dan kewajiban warga negara, kalian nanti ketika terjun dalam masyarakat, kalian mampu memahami betul hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara. Sehingga pada aplikasinya dalam masyarakat, kalian mampu menjadi warga negara yang baik, yang menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu yang pertama mengaitkan dengan penuh tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan kehidupan sehari-hari. Hari ini, dan sudah Bu Eni share juga materinya. Sudah dibaca belum? Sudah, alhamdulillah. Ya, bagus. Nah, memang kita harus ini anak-anak membiasakan literasi ya, kegiatan membaca agar kita berpengetahuan lebih banyak. Nah, ini Bu Eni akan menayangkan video. Silakan nanti kalian amati. Presenter Deddy Corbuzier belum lama ini mengunggah sebuah video di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, mentalis berkepala pelontos ini memamerkan dirinya tengah bersama dua orang petugas pajak. Dalam video tersebut juga Deddy sempat menegaskan bahwa ia baru saja membayar kewajiban pajak sebanyak 2,5 miliar rupiah. Oke, sudah dilihat ya videonya? Gimana? Dari video itu kalian bisa memberikan pendapat atau bertanya juga silakan. Ada yang ingin berpendapat atau bertanya tentang video tersebut? Saya, Bu. Siapa Indah? Oke, silakan Indah. Menurut saya, apa yang dilakukan Deddy Corbuzier itu sangat baik sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban warga negara yang taat membayar pajak. Ya, bagus sekali Indah. Terima kasih atas pendapat. Yang lain? ya Bu. Siapa? Atika. Silakan Atika. Ya. Menurut saya dengan melakukan hal tersebut, Deddy Corbuzier telah memberi contoh yang baik terhadap fansnya. Bagaimana Corbuzier adalah artis atau public. Nah, dia termasuk public figure. Nah, dengan melakukan hal tersebut bisa menginspirasi banyak orang, begitu ya. Oke, terima kasih Atika atas pendapatnya. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Siapa? Intan. Oke, silakan Intan. Apa pertanyaannya Intan? Pertanyaan saya, mengapa Deddy Corbuzier sampai membayar pajak 2,5 miliar? Iya, oke, terima kasih Intan. Iya banyak sekali ya Tan ya, kok 2,5 miliar loh.
bayar pajaknya. Kenapa? Ada yang tahu nggak nih? Oh, Fadila. Oke. Silakan Fadila. Karena kekayaan yang dimiliki Deddy Corbuzier juga besar. Dia memiliki beberapa mobil mewah yang pajaknya sangat tinggi, rumah mewah, dan lain-lain. Oke. Terima kasih Fadila sudah menjawab pertanyaan dari Intan. Karena ini ya Deddy Corbuzier tuh penghasilannya berarti ya sangat besar sekali, melebihi dari pajak itu. Kalau pajaknya saja 2,5 miliar, berarti penghasilannya jauh di atas 2,5 miliar. Silakan Elvi, pertanyaannya apa? Kewajiban membayar pajak yang dilakukan oleh Deddy merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang 1945 pasal berapa? Pasal berapa? Oke. Ada yang tahu pasal berapa tentang pajak? Oke, silakan. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terima kasih Atika, keren sekali. Terima kasih kalian berarti sudah membaca bahan ajar yang sudah Bu Eni berikan di grup WhatsApp kemarin. Video tersebut menunjukkan bahwa salah satu kewajiban warga negara Indonesia diantaranya adalah membayar pajak. Nah, kewajiban yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu dibagi 3. Jadi ada yang nilai ideal, ya. Kemudian ada lagi nilai instrumental. Kemudian yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, coba apa itu nilai ideal atau nilai dasar? Saya, Bu. Enda, silakan Enda. Nilai dasar adalah nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap, tidak berubah. Nilai-nilai ini terdapat dalam pembukaan UUD 1945, nilai-nilai dasar Pancasila, ketuhanan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Benar sekali, Enda. Jadi, nilai dasar atau nilai ideal itu adalah nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental. Yang tahu apa itu nilai instrumental? Silakan Elvi, Ya, apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental adalah penjelasan ya dalam Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, nilai ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar tadi, nilai-nilai ideal. Dijabarkan melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lain yang diakui oleh negara. Juga ada nilai praksis. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu nilai praksis? Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik itu dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, terima kasih Fadila, lengkap sekali ya. Di nilai praksis adalah nilai-nilai yang diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja berdasarkan nilai ideal dan instrumental. Ini sudah minta kalian untuk mendiskusikan gambar yang Bu Eni share ini. Jadi kalian diminta untuk menjabarkan gambar ini dilihat dari nilai ideal, kemudian instrumental, dan nilai praksisnya apa. Ya, ini kelompok 1 dan yang ini untuk kelompok 2. Diskusi kelompok 1 tentang gambar orang sholat jamaah. Perwujudan dari sila ketuhanan yang Maha Esa.
Nilai idealnya adalah ketuhanan. Nilai instrumental. Berikut beberapa nilai instrumental dari sila ke-1, pasal 28E, ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nilai praktiknya. Pengalaman dari sila ke-1. 1. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Percaya bahwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 3. Tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah-rumah ibadah. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Oke, bagus sekali Atika, terima kasih. Beri tepuk tangan yang lain untuk kelompok 1. Oke, bagus sekali kelompok 1. Siapa yang akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok 2? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Hasil diskusi kelompok 2 tentang gambar Menteri Sosial yang memberikan kartu PKH. Perwujudan dari sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai ideal keadilan. Nilai instrumental pasal 33. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34. Fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nilai praktis. 1. Suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. 2. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. 4. Tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. 5. Tidak bergaya hidup mewah. Bagus sekali presentasi dari kedua kelompok ini. Yang perlu Bu Eni tekankan adalah kerjasamanya dalam kelompok ya. Jadi usahakan semua siswa itu aktif. Konsep hubungan warga negara dengan negara itu, anak-anakku, negara memang harus memenuhi hak warga negaranya. Tetapi sebagai warga negara, kita juga harus menyelesaikan tugas kita sebagai warga negara yang baik gitu. Dan kalian harus perlu ingat, baik atau buruknya kualitas suatu negara itu bergantung pada kualitas warganya. Gitu ya. Jadi kualitas kalian dari mulai sekarang harus selalu ditingkatkan. Termasuk dengan pembelajaran seperti sekarang ini, akan melatih mental kalian dalam berbicara di publik, kemudian dalam mengungkapkan pendapat, berargumentasi. Ini adalah langkah latihan kalian di awal kalian terjun ke dalam masyarakat. Oke, hasil dari diskusi yang kalian buat itu dikirim ke Bu Eni. Ada latihan soal yang Bu Eni berikan, itu juga silahkan dikerjakan. Dipimpin doa penutupnya, Laila. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.
Dari Bu Eni saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.